Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak yang soleh dan solehah? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Allah. Iya. Sebelum belajar biasanya kita berdoa semoga pembelajaran yang kita terima pada hari ini bermanfaat dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa alhiqni bis-shalihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Kemudian untuk mengecek kehadiran kamu semua, Bapak absen dulu ya. Dengarkan baik-baik. Rahma Asyifa, Ayatul Husna, Muhammad Azhar. Amin. Ya, semuanya hadir cukup ya. Pelajaran yang ke-7 yaitu iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya Bapak tanyakan dulu, percaya kepada malaikat itu termasuk ukur apa? Saya baca. Katakan ya. Ya, Budi, bagus, tepuk tangan. Indikator pencapaian kompetensi tropika pembelajaran hari ini adalah yang 3.2.1 menyebutkan makna iman kepada malaikat Allah. 3.2.2 menyebutkan arti malaikat. 3.2.3 menyebutkan nama-nama malaikat. Tujuan pembelajaran atau TP melalui metode make and match beserta titik dapat 1. Menyebutkan makna malaikat. Yang kedua, menyebutkan arti malaikat. Yang ketiga, menunjukkan tugas malaikat. Ya, sebelum kita lanjut pelajaran kita yaitu beriman kepada malaikat Allah, coba kamu semuanya baca surah Al-Falaq bersama-sama. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Allahul azim. Kita masuk kepada pembahasan kita, yaitu ada slide dan buka buku kamu masing-masing. Perhatikan makna beriman kepada malaikat Allah. Dan maknanya ya. Tahukah kalian makna beriman kepada malaikat Allah? Ini berikut ada 3 macam ya. Makna beriman kepada malaikat Allah, yang pertama meyakini bahwa mereka itu ada meskipun tidak bisa dilihat ya. Itu maknanya yang pertama. Yang kedua, meyakini bahwa malaikat itu makhluk ciptaan Allah dan tidak boleh disembah. Kedua. Ketiga, meyakini bahwa malaikat memiliki sifat-sifat khusus ya. Seperti patuh kepada perintah Allah, ya, tidak mati, diciptakan dari cahaya atau nur, tidak makan dan tidak minum, dan memiliki tugas-tugas tertentu ya. Jadi setiap malaikat itu ada tugasnya ya. Nanti kita lanjut pada halaman berikut, kamu saksikan atau cermati bersama mengenai tugas-tugas malaikat tersebut. Bagian B mengenai malaikat Allah dan tugas-tugasnya. Ya. Berikutnya adalah nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya yang harus diketahui setiap muslim atau orang Islam. Ya. Malaikat itu jumlahnya ada berapa dari? Ingat? 10. Ada 10 orang.
Tapi pada dalam buku pakai ini digabungnya ada malaikat yang digabung jadi satu sehingga jumlahnya 9 saja. Tapi kita pecah jadi 10 ya supaya mudah memahami dan mengingatnya. Yang pertama Jibril. Jibril adalah malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu atau membawa wahyu, bisa menyampaikan, membawa. Ya. Yang kedua Mikail adalah malaikat yang bertugas menyampaikan atau membagikan rezeki, ya, menyampaikan dan membagi rezeki sama. Ya. Yang ketiga Rakib adalah malaikat yang bertugas mengawasi dan mencatat amal perbuatan manusia. Tapi itu yang khusus kebaik tiga Rakib. Nah, yang kebaikan Rakib tugasnya. Kemudian Atid adalah malaikat yang bertugas mengawasi dan mencatat amal perbuatan manusia juga. Tapi itu untuk kejahatan. Kemudian yang kelima Ridwan adalah malaikat yang bertugas menjaga pintu surga. Ya, menjaga surga, sana pintu. Ya. Kemudian keenam Malik adalah malaikat yang bertugas menjaga pintu neraka. Nah, itu tugas-tugasnya. Ya. Yang ketujuh Israel adalah malaikat yang bertugas mencabut nyawa. Ya, orang yang mati tidak gara-gara malaikat Israel tugasnya. Ya, selanjutnya yang kedelapan. Ya, sini 9 saja ya karena digabungnya Munkar dan Nakir gabung 58 karena sama-sama pada tugasnya memberikan pertanyaan atau menanya di dalam kubur setelah seorang itu masuk dan dalam kubur. Ya. Yang ke-9 jadi jumlah sebenarnya 10 ya. Israfil adalah malaikat yang bertugas meniup sangkakala atau trompet jika hari kiamat telah tiba sampai hari kiamat ya, itu tugasnya. Itu tugas-tugas malaikat ya. Sebelum kita nanti Bapak beri tugas kamu sudah berkelompok, coba dulu tepuk malaikat. 1 Jibril tugasnya membawa wahyu. 2 Mikail tugasnya membagikan rezeki. 3 Israfil tugasnya meniup trompet. 4 Israel tugasnya mencabut nyawa. 5 Munkar tugasnya menanya di kubur. 6 Nakir tugasnya menanya di kubur. 7 Rakib tugasnya mencatat kebaikan. 8 Atid tugasnya mencatat kejahatan. 9 Malik tugasnya menjaga neraka. 10 Ridwan tugasnya menjaga surga. Ya bagus sekali, tepuk tangannya bagi kamu semua, ingat ya. Jadi selanjutnya Bapak beri tugas berkelompok, coba bentuk kelompok yang sudah Bapak tentukan. Bapak bagikan ini, tolong ditulis bentuk kelompok dan anggotanya. Ya. Ya. Terus kelompok 2. Kelompok 2. Nah, terus ketuanya dan anggotanya atau teman-teman sampingnya. Terus kelompok 3. Ketuanya. Menulis apa ya teman bisa biasanya bagus sudah dibaca karena ini dibaca atau dipresentasikan ke depan ya. Nah, kelompok 4 ketuanya siapa? Ya, kami tulis ketuanya dan namanya ya. Kebetulan langsung. Kan dari essay. Sampai waktunya kumpul selesai. Berapa menit? 10 menit. Bagaimana, sudahkah selesai tugasnya tadi? Bapak harapkan yang satu kelompok dari kelompok
hasil dari diskusinya. Silakan ke depan. Baca. Itu yang membawa wahyu, Mikael memberi rezeki, Israfil meniup trompet hari kiamat, Israel mencabut nyawa, Munkar namanya dikubur, Nakir namanya dikubur, Rakimah catat amal kebaikan, catat amal kejahatan, Malik menjaga neraka, Ikwan menjaga surga. Iya, silakan kembali ke tempat. Iya, tepuk tangan untuk nomor 2. Kami Bapak panggil lagi dari kelompok 3 untuk maju ke depan, baca hasil diskusinya. Menyampaikan membawa wahyu, Mikael menyampaikan memberi rezeki, Israfil pada hari kiamat. Iya. Munkar memberikan pertanyaan di dalam kubur, Nakir memberikan pertanyaan di dalam Rakib mencatat kebaikan, Akib mencatat Malik menjaga pintu neraka, Buat menjaga pintu surga. Ya sudah, tepuk tangan. Ya demikianlah tadi teman kita yang sudah membacakan hasil diskusinya. Ke depan hasilnya cukup baik, dan selanjutnya Bapak akan menyimpulkan dari hasil diskusi kami tadi, dari hasil pembelajaran kita hari ini, yaitu tugas malaikat. Jadi malaikat itu jumlahnya ada 10. Tugas-tugasnya Jibril adalah malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu, Mikael yang bertugas menyampaikan rezeki dan membagi rezeki, Rakib yang bertugas mengawasi dan mencatat amal perbuatan baik, kemudian Akib malaikat yang mengawasi dan mencatat perbuatan amal buruk, Ridwan malaikat yang bertugas menjaga pintu surga, kemudian selanjutnya Malik bertugas menjaga pintu neraka, Israel bertugas mencabut nyawa, Munkar dan Nakir bertugas memberikan pertanyaan di dalam alam kubur, kemudian Israfil adalah malaikat yang bertugas meniup sangkakala atau trompet jika hari kiamat telah tiba. Itu kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Apakah kalian ada yang perlu ditanyakan tentang pembelajaran? Sudah paham semua? Iya, sudah paham semuanya. Ya. Kemudian untuk kelanjutan pembelajaran kita, sudah ada tugas untuk dikerjakan di rumah. Ya, KPR ada 3 tugas. Yang pertama, sebutkan makna iman kepada malaikat. Ya. Kedua, apa yang dimaksud dengan malaikat. Kemudian 3, sebutkan 3 malaikat yang wajib kita imani. Itu tugas kamu, nanti kerjakan di rumah atau PR. Ya. Dan Bapak pesankan kamu rajin-rajinlah belajar ya, di rumah ya, supaya nilai kamu prestasi kamu meningkat. Jangan nilai kamu rendah sehingga mengakibatkan kamu tidak naik kelas ya. Berakhirlah pelajaran kita hari ini, dan sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinil haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maka selesailah pembelajaran ini, dan marilah kita tutup pembelajaran ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.